Apa yang terjadi pada Pontius Pilatus setelah kematian Kristus? Video ini akan membahas tentang nasib Pontius Pilatus setelah mengadili Yesus dan menjatuhkan hukuman salib kepadanya. Salah satu tradisi mengatakan bahwa ia berasal dari daerah Ponti dan merupakan anggota suku bangsawan Semni yang tinggal di wilayah selatan Italia. Tradisi lain menyatakan bahwa Pontius Pilatus lahir di Jerman dan merupakan anak haram Tirus, yaitu Raja Mayens. Ia diangkat menjadi prefek atau gubernur Yudea oleh Sejanus, favorit Kaisar Romawi Tiberius, dan memerintah dari tahun 26 hingga 36 Masehi. Pilatus tidak disukai di kalangan penduduk Yahudi karena ia menggantungkan gambar pemujaan Kaisar di seluruh Yerusalem dan mencetak koin dengan gambar simbol pagan. Pilatus adalah gubernur Yudea yang paling terbukti, walaupun hanya sedikit sumber mengenai pemerintahannya yang masih ada. Koin-koin yang ia cetak masih ada dari masa pemerintahannya, serta satu prasasti yang disebut Batu Pilatus hingga sekarang masih tersimpan di Museum Israel. Sejarawan Yahudi Yosefus, filsuf Philo dari Alexandria, dan Injil Lukas semuanya menyebutkan insiden ketegangan dan kekerasan antara penduduk Yahudi dan pemerintahan Pilatus. Banyak dari insiden ini melibatkan tindakan Pilatus yang menyinggung perasaan keagamaan orang Yahudi. Injil Kristen mencatat bahwa Pilatus memerintahkan penyaliban Yesus pada suatu saat selama masa jabatannya. Yosefus dan sejarawan Romawi Tacitus juga mencatat informasi ini. Setelah Herodes Archelaus dibuang oleh Kaisar Augustus, maka Yudea digabungkan dengan provinsi Romawi yang besar, yaitu Syria. Dan Yudea lalu diperintah oleh wakil atau utusan yang disebut prokurator. Pontius Pilatus adalah prokurator yang kelima. Ia sebetulnya berkedudukan di Kaisarea seperti halnya dengan prokurator yang lain. Tetapi pada hari raya Paskah, ia pergi ke Yerusalem untuk menjaga keamanan di sana. Catatan Perjanjian Baru tentang Pontius Pilatus. Injil mencatat bahwa setelah menginterogasi Yesus, Pilatus ingin sekali membebaskan Yesus, sebab ia menyadari bahwa para imam menyerahkan dia hanya karena perasaan iri. Pilatus rupanya tidak merasa terancam oleh Yesus. Oleh karena itu, ia tidak mengambil tindakan sebelumnya, hingga ia dihasut oleh massa. Para pemimpin Yahudi ingin Yesus mati. Akibatnya, tekanan dilakukan oleh Sanhedrin Yahudi terhadap Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Lukas 23 ayat 1 hingga 2. Tampaknya Pilatus berusaha menghindari konflik langsung dengan para pemimpin Yahudi dengan berharap Raja Herodes akan melepaskan Yesus. Lukas 23 ayat